Kabar kalian? Miss berharap kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah, ya. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Masih ingat kemarin tema kita tentang apa waktu pelajaran pertama? Ya, tentang pengamalan Pancasila, sila yang pertama. Hari ini Miss akan lanjutkan dengan pengamalan Pancasila, sila kedua. Siapa yang masih ingat? Sila kedua itu bunyinya apa? Sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa dari sila kedua? Lambang dari sila kedua adalah rantai emas, ya. Oke, kita belajar bareng-bareng ya di sini. Makna dari sila kedua adalah manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Bentuk-bentuknya apa? Dari pengamalan sila kedua Pancasila, contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Contohnya, kita saling menghargai antar sesama. Kita harus saling menghormati dengan teman, dengan keluarga, atau dengan tetangga kita, ya. Terus kita juga harus menghargai tetangga, peduli, siap membantu jika tetangga kita kesusahan atau teman kita kesusahan, kita harus menolong, membantu. Nggak boleh egois, mementingkan diri sendiri, nggak boleh, ya. Terus kita juga harus mengedepankan sikap tenggang rasa, juga sikap menolong sesama. Dalam sila kedua, kita juga mengenal arti kata toleransi. Apa itu toleransi? Siapa yang masih ingat artinya toleransi itu apa? Artinya, kita memahami perbedaan di sekitar kita, tidak memaksakan kehendak. Toleransi berarti tepo sliro, yaitu menjaga perasaan orang lain. Ya. Toleransi dalam hal apa? Misalnya, sikap memahami perbedaan. Dalam satu kelas ini kita pasti berbeda-beda. Beda apa aja? Beda agama, beda suku, beda budaya. Beda apa lagi? Beda warna kulit dari fisik, ya. Terus beda apa lagi? Beda hobi. Makanan kesukaannya pasti berbeda. Minuman kesukaannya pasti berbeda. Beda apa lagi? Beda permainan kesukaan pasti berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Kita semua memiliki perbedaan. Terus apa lagi? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi itu juga termasuk dalam toleransi, ya. Kita harus menjaga perasaan orang lain, harus menjaga perasaan teman, menjaga perasaan saudara, menjaga perasaan tetangga. Pasti di rumah punya keluarga, punya saudara, dan punya tetangga semua, ya. Selain itu, kita juga harus menghargai agama orang lain. Agama kita berbeda dengan agama orang lain. Kita harus menghargai. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita menghargai suku mereka, menghargai pendapat mereka. Dalam satu kelas ini, sukunya pasti berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda. Kita punya pendapat yang berbeda-beda juga. Di situ kita harus mempunyai sikap menghargai dan menghormati dari semua perbedaan yang ada. Di kelas ini kamu pasti berbeda-beda dengan teman-teman yang ada di dalam kelas ini. Berbeda jenis kelamin sudah pasti. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Setelah itu berbeda pada apa lagi? Berbeda hobi, berbeda macam-macam, ya. Dari perbedaan itu kita harus mengedepankan sikap saling menghargai dan toleransi. Sikap dan perilaku sesuai sila kedua Pancasila yang tadi sudah Miss sebutkan, menolong teman yang kesusahan,
Terus membantu korban bencana alam. Jika terjadi bencana alam, kita harus membantu. Kita punya pakaian yang masih layak pakai, kita sumbangkan. Ya, kita mempunyai makanan, minuman yang bisa kita berikan untuk mereka, kita berikan. Kita harus ada rasa peduli terhadap mereka. Menolong tetangga yang kesusahan juga, menjenguk teman atau tetangga yang sakit. Pernah nggak kalian menjenguk teman yang sakit? Misalnya di kelas ini ada satu anak yang tidak masuk sekolah karena sakit, sudah 1 hari, 2 hari, tapi dia belum masuk sekolah juga karena masih sakit. Nah, itu kalian boleh menjenguk, boleh menengok, mendoakan dia, menghibur dia agar dia sehat, semangat kembali, bisa masuk sekolah di saat kita sudah belajar normal, tapi untuk saat ini semua masih belajar dari rumah, ya. Sikap apa lagi yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Selain menjenguk teman yang sakit, menolong tetangga yang kesusahan, membantu korban bencana alam, ya, menghargai pendapat teman yang berbeda dengan kita. Pasti itu sesuai dengan sila kedua Pancasila juga. Selain itu, saat kita berbeda pendapat di kelas, sudah pernah kan waktu kelas 2 misalnya kita melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas misalnya. Nah, sikapnya bagaimana? Sikap kita dalam menyampaikan pendapat saat kita tidak sependapat dengan dia misalnya. Kita memberikan saran atau kritik. Kita harus menyampaikan kritik atau sarannya dengan kalimat yang baik. Terus, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak, ya. Mengkritik tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, harus dengan kata-kata yang baik. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Jadi kalau kamu mengkritik, tindakan dia yang kamu kritik, bukan mengkritik orangnya. Ya, terus kalau kita mengkritik harus dilakukan dengan tersenyum. Saat kita menyampaikan pendapat yang kita berbeda dengan teman kita menyampaikannya dengan tersenyum. Jelas ya anak-anak ya? Jadi kalau kamu berbeda pendapat, aku mau pilih ketua kelasnya temanku yang A, tapi ternyata teman kamu yang satunya lagi mau pemilih ketua kelas temannya yang B. Kamu otomatis di situ berbeda pendapat. Kamu boleh menyampaikan kritik tapi dengan kata-kata dan kalimat yang baik, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Jelas? Ya, perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Dari penjelasan Miss Wiwit tadi mengenai sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua, kalian sudah jelas? Kalian kalau belum paham, besok saat pelajaran Miss Wiwit kita boleh bertanya-tanya, kita boleh berdiskusi, ya. Dari yang sudah Miss jelaskan di atas, kalian bisa bertanya pada diri sendiri, sikap apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan sila kedua? Pasti jawaban satu anak dengan anak yang lainnya berbeda-beda. Kamu boleh tuliskan di buku tulis kamu, biar kamu tidak lupa, biar kamu ingat pengalaman apa ya, sikap seperti apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan sila kedua tadi. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu di pelajaran Miss Wiwit, bisa bertukar jawaban dengan teman kalian. Nah, bagi yang belum melakukan sikap atau tindakan sesuai sila kedua, mungkin besok bisa melakukannya. Ya, jelas anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, cukup sampai di sini pertemuan ini. Video yang Miss bikin ini, besok kita ketemu lagi di pelajaran dan jam yang sudah dijadwalkan untuk bertemu lagi dengan Miss Wiwit. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.